PHP dari Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. PHP atau Hypertext Processor sebelumnya disebut Personal Home Page atau hanya PHP saja, adalah bahasa skrip dengan fungsi umum yang terutama digunakan untuk pengembangan web. Bahasa ini awalnya dibuat oleh seorang pemrogram Denmark, Kanada, Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Implementasi referensi PHP sekarang diproduksi oleh The PHP Group. PHP awalnya merupakan singkatan dari Personal Home Page, tetapi sekarang merupakan singkatan dari inisiasi rekursif PHP, Hypertext Preprocessor. Kode PHP biasanya diproses di pelatihan web oleh interpreter PHP yang diimplementasikan sebagai modul daemon atau sebagai Common Gateway Interface CGI yang bisa dijalankan di server web. Hasil dari kode PHP yang ditafsirkan dan dieksekusi dapat berupa semua jenis data seperti HTML atau data gambar biner, akan membentuk keseluruhan atau sebagian dari respons HTTP. Berbagai sistem template web, sistem manajemen konten web, dan kerangka kerja web ada yang dapat digunakan untuk mengatur atau memfasilitasi pembuatan respon itu. Selain itu, PHP dapat digunakan untuk banyak tugas pemrograman di luar konteks web seperti aplikasi grafis mandiri dan kontrol drone robotik. Kode PHP juga dapat langsung dieksekusi dari baris perintah. Persiapan: buatlah folder untuk menyimpan program PHP. Beri nama PHP. Nanti semua program akan direkam di sini. Ini. Jadi kita buat lokal di C atau di tempat lain, buat folder baru dengan nama PHP. Dan nanti semua program akan direkam di sini. Ini di folder ini. Program PHP dijalankan menggunakan software PHP, software exam, dan software Visual Studio Code. Pertama, install software PHP. Buka Microsoft Apps ini, kemudian pada Microsoft Bing kita tulis install PHP. Kita enter. Kemudian di sini kita pilih PHP installation on Windows System Manual. Kita klik. Selanjutnya kita klik download. Ini yang di sini. Kita klik download. Selanjutnya kita klik yang di bawah ini, Windows Download. Nah, pada Windows Download ini, klik semua file yang ada di download test. Jadi pada test paket ini terdapat beberapa file, yaitu file zip, file debug, dan file development. Ini kita klik. Selanjutnya ini juga kita klik. Halo, ini juga klik. Jadi sekaligus 3 ini kita klik. Kita lihat hasil download. Ini ya, hasil dari download. Hasil dari download adalah ini, PHP 8, kemudian PHP debug, PHP develop tag. Ini PHP debug belum selesai. Kita lihat di sini dulu. Ya, ini sama ini. Jadi ini tadi kita ambil yang 3 ini 1, 2, 3. Yang nomor 2 dan nomor 3 ini sama. Kita klik satu persatu. Jadi ini kita klik untuk diekstrak, hasil ekstrak. Kemudian
Berikutnya ini juga kita klik, dan yang terakhir ini kita klik juga. Ini akan menghasilkan PHP 8.1.8 ya. Ya, ini kita klik, ini sudah default, ini kita klik, kemudian kita klik ini tab ini, selanjutnya klik extract all, ekstrak, selesai. Download dan install XAMPP. Buka Google, kemudian tulis exam download 64 bit PHP 8. Ini untuk yang Windows 64 bit. Selanjutnya kita pilih yang ini. Klik download yang warna dasar hijau. Lihat di sini, ini sedang di-download. Agak lama ya. Selesai. Kita lihat pada download. Ini sudah ada ya. Ini exam Windows. Kita klik saja. Yes. Kita klik yes juga. Oke. Next. Klik next. Sekarang ready to install. Kita klik next. Sedang diinstal. Klik finish. Nah, ini tampilannya. Selesai. Persiapan untuk membuat program PHP harus membuat path, yaitu jalur yang akan dilewati program PHP. Klik local disk. Kita klik ini local disk di sini. Kemudian diarahkan ke exam ini. Pada exam ini terdapat PHP. Selanjutnya ini kita copy. Ini kita copy. Sudah kita copy ya. Pada Windows klik search. Kita tahu caranya, search. Kemudian setelah di search, kemudian kita tulis env ya. Jadi search, kita tulis di sini env. Kita enter. Setelah env kita enter, kemudian kita klik environment variable. Ada dua tampilan. Ini yang atas adalah variable user variable, yang bawah sistem variable. Pilih yang bawah, yaitu sistem variabel. Sistem variabel. Jadi sistem variabel yang dipilih. Kemudian pada sistem variabel ini
ada yang namanya pad ini. Ini klik aja bitpad, kemudian klik tombol edit. Ada tampilan edit environment variable di sini. Kemudian klik new, kita klik new. Kemudian pada isian klik paste, kita geser ke sini dulu. Ya, itu tadi kita klik new. Ini sudah. Kemudian klik new. Ya, setelah kita klik new, pada isian ini kita klik di sini new, kemudian langsung paste. Maka ini yang tertulis ya. Maka ada tulisan exam PHP. Klik OK. Selesai. Download dan install Visual Studio Code. Buka Microsoft Edge, kemudian tulis Visual Studio Code download. Langsung dia akan ketemu ini, yang di sini. Kemudian klik ini go to download yang berwarna biru ini. Kemudian tampil ini. Klik yang menggunakan Windows 8, 10 atau 11. Langsung proses download. Kita tunggu proses download. Selesai, kemudian klik open file. Run. I accept. Next. 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 Yang penting ini create a desktop icon. Next. Install. Klik finish. Program 01 yang akan dikerjakan. Ini program 01A cetak angka 1 sampai dengan 10 vertikal. Yang B 1 sampai 10 vertikal tapi pada kolom 8. Yang C vertikal dengan jarak 3 baris ke bawah. Dan yang D ini pada kolom 8 dengan jarak 3 baris. Untuk horizontal ini soalnya. Kemudian untuk yang berikutnya ini untuk soal yang pertama, yaitu angka 1 sampai dengan 10 vertikal. Logika komputasi itu digambarkan dalam bentuk flowchart ini. CLS print program 01A. Jadi ini menggunakan bahasa basic. Tapi yang akan kita pelajari bahasa PHP hanya saja flowchartnya berbentuk seperti ini. Nanti akan kita rubah ini, flowchartnya seperti ini, logikanya seperti ini dalam bentuk program PHP. Sekarang mengenai komentar. Pada software PHP, catatan ditulis disebut common komentar. Sepanjang pembuatan program, komentar ini sangat penting karena akan memudahkan programmer untuk meneliti baris-baris program yang dibuatnya. Pertama, slash ini tanda awal penulisan untuk satu baris. Biasanya ditulis di awal baris, maka tulisan yang di belakangnya tak akan dieksekusi. Dieksekusi artinya dijalankan sebagai bagian dari perintah. Contoh, misalnya echo PHP ini akan dijalankan. Tetapi kalau di depannya sudah ada slash begini, echo PHP ini
tidak akan dieksekusi. Selanjutnya ada echo ini, kemudian echo belakangnya ini, baris yang di belakang ini, di belakang tanda slash ini tidak akan dieksekusi. Untuk komentar yang terdiri dari beberapa baris, ini tanda awalnya slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Misalnya ini perintah ini, kemudian ada tanda bintang slash, maka ini tidak akan diproses. Sekarang tampil software Visual Studio Code yang sudah terinstall di komputer Anda. Program PHP bisa dibuat di software ini. Pada kolom pertama, yaitu paling kiri ini, ada macam-macam. Ini Explorer, kemudian Search, kemudian Source Control, Run and Debug, kemudian Account, dan di sini ada Manage. Sekarang kita lihat di sini, klik Explorer, kemudian Open Folder. Kita pilih foldernya, yaitu di C. Di C ini ada folder PHP. PHP ini sudah dibuat sebelumnya. Jadi ini kita klik, kemudian kita select folder. Otomatis di sini akan tertulis tulisan PHP. Selanjutnya search. Kita lewati saja. Kemudian source control kita lewati saja. Run and debug juga kita lewati. Account juga kita lewati. Kemudian kita pilih manage ini. Manage. Kita klik. Pada manage ini kita pilih extension. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Maka kita tulis dulu di sini karena kita akan mengerjakan PHP. Kita tulis di sini tulisan PHP. Maka dia akan mencari file-file yang mendukung file PHP. Kemudian banyak sekali filenya. Nah, yang perlu diinstal saja, yaitu ini PHP Debug ini sudah, kemudian Intelligence ini sudah, kemudian ini PHP ya sudah, kemudian Intelligence ini karena di sini ada Intelligence, ini sebaiknya di uninstall. Nah, jadi PHP Intelligence ini di uninstall. Kemudian format PHP, kemudian PHP Docker. Nah, sudah. Ini PHP server tidak usah diinstal. Selesai. Sekarang kita akan memulai membuat program PHP. Untuk mulai ini kita klik Explorer. Di sebelah kanan Explorer ini terdapat ini icon. Ini adalah icon New File. Jadi icon ini yang kita klik. Kemudian kita menulis nama program yang akan kita buat, yaitu program 01A titik PHP. Jadi harus ada titiknya ini PHP. Otomatis di sini ada gambar kecil ya yang dinamakan Intelligence ini. Program PHP. Kita enter, maka di sebelah kanan menjadi bersih dan ada angka 1 di mana kita bisa membuat program PHP di sini. PHP yang akan kita buat adalah ini. Ini sudah saya tulis sebelumnya.
Saya tinggal ngopi saja. Copy paste. Nah, ini program yang sudah saya buat. Selanjutnya, untuk eksekusi program ini kita klik di sini run, kemudian start debugging. Kita lihat hasilnya. Tunggu dulu. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah angka 1 sampai 10 vertikal. Jadi ini tadi programnya, outputnya hasilnya adalah ini. Sukses ya. Inilah program PHP pertama Anda. Untuk membuat program berikutnya 01B PHP, balik lagi caranya klik Explorer, kemudian klik icon New File, kemudian kita tulis lagi di sini program 01B titik PHP, harus ada titik PHP, itu harus ada. Kita enter, otomatis di sini adalah program 1B titik PHP, dan kita bisa mulai membuat program itu di sini. Ini Anda yang harus membuatnya. Nah, caranya gimana? Ya, lihat atau browsing di Google atau di YouTube bagaimana cara membuat soal dari program 1B ini. Selesai.